Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 14 Juli 2021 di hari Rabu. Oke, spesial morning briefing kali ini saya nggak akan bahas requestan dulu karena ada topik yang lebih penting, yaitu mengenai fenomena yang terjadi di market di perdagangan hari Selasa, di mana market turun 1%, but yang correction hampir di atas ya, yang ARB sampai 6% itu bahkan hampir 60 saham. Yang turun di atas 4% bahkan menyentuh 100 saham. Jadi ini fenomena yang cukup kompak, hampir semua sektor merata kecuali bank-bank kecil yang memang mana saya masih bilang nih watchlist yang bisa kita jadikan patokan untuk kita make profit. Ya, bank-bank kecil gitu kan. Ya, kita ada BGTG, ya tapi di grup, diskusi di grup karena memang copet-copet bank-bank mini harus individu. Kita kalau masuk bareng-bareng yang ada malah kena guyur bandar. Jadi memang masuknya harus pribadi. Ya, saya pribadi ada copet-copet dikit ya, BGTG gitu kan, MCOR dan lain sebagainya. Nah, tapi ini worse banget. Artinya kan memang saya pribadi kan tipenya diversification gitu, dan kita di VVIP pun rekomnya pecah, sektornya beda-beda. Nah, karena hampir semua mayoritas sektor kita pun kena dampak. Ya, jadi trade dan kita, profit kita ada satu behit. Ya, saya belum sempat screenshot tadi karena memang ini lagi mau prepare buat meeting gitu ya, untuk mobile apps juga. Tapi ada behit ya, sebelum dia dibanting gitu sempat nyentuh area TP kita 90 ya. Lalu dibanting barengan di sesi 2. Lalu kita mengalami 2 trading loss. Jadi ini trading loss mungkin salah satu trading loss pertama kita, di mana dalam satu hari itu 2 saham. Ya, jadi total dari Juli ada 3 saham yang kena batas stop loss dari yang mungkin sekitar 20-an kali ya. Ya, jadi sekitar 20 sampai 30. Rekom kita dari awal sampai akhir per sekarang mungkin 20 saham lebih gitu. Jadi so far yang kena sapu ada 2 karena kena batas ya, semua kena guyur gitu kan. Terpaksa otomatis saya kena gitu. Saya juga kaget, wah tiba-tiba otomatis kena sudah. Ya, disiplin, cash ada, tapi kita di VVIP pun ada masuk lagi dikit-dikit emiten-emiten yang lain. Jadi trading ya tetap trading kita di VVIP ya, dan ini jadi pembuktian juga gitu buat para komunitas-komunitas atau grup-grup di luar atau para owner-ownernya yang dalam artian ketika kondisi market seperti ini Anda akan bisa nemuin mana yang transparan, mana yang jujur, mana yang cuman mau uangnya doang gitu. Ketika market begini mungkin mereka diem doang, hilang ya. Tapi mereka juga nggak berani transparan ya. Sedangkan kita di silent trade ya selalu transparan, angka cut loss-nya ya semua dijabarkan gitu kan. Yang cut loss apa, yang profit apa, kita selalu transparan gitu. Karena menurut saya semua orang berhak tahu lah ya kita punya perform gimana gitu kan. Jadi hari ini ada 2 berbanding 1. Overall sih jadi turun. Semua emiten-emiten rekom lain kita yang on track pun mayoritas turun. Ya, karena memang semuanya Anda lihat 100 saham itu turun di bawah 4%. Itu pun 100 saham yang cukup liquid. Jadi ya memang 100 saham yang memang biasa kita tradingkan. Bahkan yang ARB pun emiten-emiten gede ya. Ini saya baca ya. Silo, BNLI, ZRX enggak deh. PRDA ya, lalu KF, MMLP gitu kan, AGI, DGNS, Saratoga ya kan, LPPF, MPPA, MLPL ya, Excel. Anda bayangin ya, baca pun ARB loh gitu, Tech ya, SCMA gitu ya, Friend, Kren ya, pokoknya emiten-emiten terkenal, Citra, ISAT dan sebagainya. Jadi yang turun bukan yang gorengan juga ya, volumenya pun gede-gede gitu. Kayak MLPL transaksi value-nya 100 miliar ya. 100 miliar gini, 10 sampai 100 miliar bahkan transaksinya. Ya, jadi besar sekali. Ya, transaksinya sangat besar sekali gitu. Oke, nah lalu ya sebelum kita mulai fenomena market,
saya mau menginformasikan, jadi ini adalah first webinar kita dengan sekuritas. Saya sendiri akan jadi hostnya, insya Allah gitu ya, kalau nggak ada halangan. Ya saya akan jadi host, akan dengan dari Miraset Sekuritas dengan topik mekanisme pembelian saham IPO dan tata cara gimana kita beli IPO sahamnya si PT Bukalapak.com. Jadi kan infonya banyak nih simpang siur, katanya harus 5M ya, katanya harus segini ya, cara ngisinya harus isi formulir. Nah, daripada Anda bingung, rumor nggak jelas, mumpung ada orang sekuritas dan kebetulan Mirai Asset ini merupakan salah satu underwriter, kalau nggak salah yang satu Sinarmas DH, yang satu YP Mirai Asset. Jadi ini merupakan salah satu underwriter dari si Bukalapak. Jadi ini adalah orang yang tepat untuk kita bisa cari tahu lebih jauh. Pertama tentang IPO secara garis besar, lalu terkait spesifikasi cara kita beli Bukalapak itu gimana sih. Nah, jadi save tanggalnya di tanggal 17 Juli di hari Sabtu, jam start 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ya, live via YouTube channel Salam Trader Academy, atau kalau Anda mau langsung live itu bisa langsung dari Zoom. Ya, limited stock, ya, limited slot, jadi maksimal 500 orang. Kalau penuh ya teman-teman bisa switching ke YouTube channel kita. Jadi jangan lupa di-subscribe, nyalain notifikasi, jadi ketika kita live teman-teman bisa langsung masuk. Ya, siapin pertanyaan, manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya semaksimal mungkin. Jadi mumpung lah masih hype, teman-teman mungkin pikir, wah, gua mau beli nih tapi bingung caranya, ini kesempatan yang tepat. Oke, ini gratis ya. Untuk siapapun gratis. Lalu kita akan coba bahas fenomena market gitu. Jadi saya review dulu. Jadi kalau kita kesampingkan isu-isu rumor-rumor yang ada, ya, isu-isu yang ada dari technical pure ini kepentok. Saya selalu bilang, ya, ini resisten yang susah banget, ya. Jadi kalau kita hitung sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke-6 kali tidak tertembus. Jadi sudah 6 kali tidak bisa ditembus dengan segala situasi, segala kondisi nggak ketembus-tembus nih. 6 kali. Nah, jadi kalau kita simple ya memang dia kepentok resist istilahnya. Jadi kalau kita pure technical ya kepentok resist. Ya. Udah. Dan kalau kita lihat di false break, kan saya bilang kemarin dia breakout. Tapi saya bilang lagi kalau dia nggak bisa lolos 6100 ya apa boleh buat. Breakdown lagi. Jadi kita bisa bilang di false break. Bahkan candle-nya jadi bearish engulfing. Ya. Closingnya inside bar di luar, di sebelah kiri. Ya ini mother candle-nya di sebelah kanan. Jadi ini kalau kita paham formation dari candlestick ini jelek sekali. Ya dua candle ini. Ya lalu target kemana ya? Target tuh udah jelas. Dia akan testing lagi ke sini. Kan memang sideways gitu ya. Kan memang saat ini IHSG masih sideways gitu. Jadi dia akan ya retest lagi di sini. Ya. Dia akan retest lagi. Jadi kalau besok masih panic selling, ya kemana? Ke sini. Ya ke 5.950-an. Nah, mungkin habis ini baru technical rebound. Jadi so far masih sideways sih. Ini kalau kita pure lihat secara dia punya technical. Ya. Lalu kalau dari foreign, saya sebenarnya nggak lihat ada keanehan. Ya kalau tadi technical jelas dia kena resist. Tapi kalau foreign, terakhir ya, ternyata BBRI distribusinya gede ya. Padahal tadi terakhir saya lihat asingnya masih outflow. Ya. Oke, jadi kalau di total masih outflow nih. Ya, Antam, Inco, Agro, bla bla bla. Tapi ya distribusinya dari asing gitu. BBCA 2% bahkan, ya BRI ya asingnya masih distribut tapi overall masih masuk gitu. Ya kalau memang marketnya hancur banget, harusnya asing juga akan keluar gitu. Jadi kalau ada something memang berkaitan dengan ekonomi kita, biasa asing kan mulai cicil jual. Tapi ini enggak. Ya, jadi kalau saya bilang ya menurut saya normal-normal aja. Ya, untuk bahkan BBCA pun, BRI pun pasar nego masuk gitu. Jadi kalau kita lihat ya
menurut saya ini masih normal-normal aja. Ya, inflow outflow-nya nggak ada yang ini. Dari kemarin pun ya blue chip BRI BC juga di Lego. Gitu kan. Jadi ini hal yang normal menurut saya. Ya, masih normal. Kalau teknikal tadi jelas bad. Bandarmologi atau foreign flow menurut saya masih normal. Nah, sekarang faktor ketiga. Kalau kita bicara terkait rumor, kalau kita bicara terkait info-info berita-berita yang dapat mengganggu market. Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan, ini pertama isu terkait PPKM diperpanjang. Ya, mungkin teman-teman ada baca, oh PPKM mau diperpanjang nih 5-6 minggu. Harusnya kita sudah nggak kaget. Kenapa? Loh, uang waktu PPKM resmi aja kita ESG-nya nggak turun kok, malah naik. Ya. Dan kita tahu dari angka-angka grafik COVID sekarang kan nggak mungkin dilonggarin. Orang masih all time high kok. Ya, semoga sih jangan. Tapi kan data per hari Senin kemarin kan masih 40.000, cetak rekor baru. Walaupun kasus sembuhnya juga baru tuh, cetak rekor 34.000. Gitu. Tapi kita udah tahu, wah kalau kayak gini mah bisa diperpanjang nih. Udah sisa seminggu, ya, minggu depan tanggal 20. Ya kan? Kalau masih begini-gini ya harusnya kan diperpanjang. Jadi harusnya nggak kaget. Ya, rumornya kurang tepat. Mungkin itu berita negatif, yes. Tapi ya market harusnya tidak merefleksikan separah ini. Jadi menurut saya rumor. Nah, rumor atau cocokologi atau konspirasi yang paling cocok menurut saya itu ya si Bukalapaknya sendiri. Bukan perusahaan yang salah ya, tapi ketika gini. Jadi kan orang Indonesia tuh kan norak-norak ya, teman-teman ya. Jadi ketika ada suatu emiten, contoh Bukalapak, ini belum Goto loh, ya belum Tokopedia gitu. Ini Bukalapak yang yang notabene saya pribadi pun maaf ya, saya pun udah nggak pakai lagi tuh Bukalapak untuk beli atau jual gitu kan ya, pakainya Shopee atau Tokopedia. Nah, tapi hype-nya gila karena ini pertama kali mega startup itu listing Bukalapak, marketplace digital pertama Bukalapak. Jadi kayak orang Indonesia tuh overhype gitu. Orang Indonesia tuh trader Indo itu gampang banget dengan overhype. Sehingga ya teori yang menurut saya paling masuk akal ya, para big fund atau para individu yang modalnya besar, mereka mau dapetin, jadi kayak berebutan nih. Kayak waktu itu berebutan susu beruang tuh. Nah, sekarang yang direbutin saham Bukalapaknya, mereka berebut ya kan? Mereka berebut tuh saham Bukalapak. Nah, isunya kan 5 miliar tuh. Jadi kan ada fase namanya penawaran perdana. Jadi book build. Nah, book build ini adalah untuk membentuk harga yang nanti ditawarkan di perdana. Yang ditawarkan di penawaran umum. Jadi range harganya 750 sampai dengan 850. Ya, teman-teman udah tahu ya. Coba nih saya kasih datanya nih. Sebentar. Ya. Jadi book build-nya itu periodenya sampai tanggal 19 Juli. Berarti 19 Juli itu kan di hari Senin. Nah, berarti nanti sampai tanggal hari Senin, ya, orang-orang yang mau book build ini akan berbondong-bondong masukin. Nah, makanya nanti pas webinar Anda tanyain tuh, ya, Pak, emang bener ya kalau mau masuk book build pertama harus dana besar? Nah, rumornya kan sementara seperti itu. Ya, harus minimal 5 miliar. Dan 5 miliarnya itu harus bentuk cash yang ada di Porto. Paham ya? Jadi contoh, ini saya buka-bukaan. Saya UVCR ada masuk 500 juta. IPO UVCR ya, di IPO kan ada tuh. Nah, 500 jutanya ya, book build juga ini. Tapi 500 jutanya cuma dalam bentuk keterangan. Saya mau masuk 500 juta. Isi formulir bla 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 500 juta. Tapi cash saya belum ada 500 atau cashnya 500 tapi udah dimasukin ke dalam saham yang lain, bisa 500. Tapi kalau Bukalapak, tidak. Anda punya RDN 5 miliar, 5 miliarnya harus kosong minimal. Ya, kalau ada saham ya minimal tetap harus ada cash kosong 5 miliar. Nah, makanya ya, tadi saya merasa kok arah penurunannya kompak gitu. Emiten-emitennya kompak. Yang jualan itu rata-rata kayak broker-broker institusi. Entah big fund. Ada juga broker-broker retail tapi jualannya tiba-tiba masif. Ya mungkin para retail-retail besar yang modalnya gede,
Ya, mereka mau coba Bukalapak harga diri dong. Ya bisa dapat Bukalapak di perdana. Itu akan jadi pride untuk mereka sendiri. Makanya mungkin mereka bondong-bondong mereka jual nih. Nah karena jualnya mungkin kebetulan barengan, ini kan jadi butterfly effect ya. Artinya ini akan merembet semua jual barengan untuk masuk ke Bukalapak. Jadi mereka harus sediain tuh cash 5 miliar di portonya. Nah mungkin saja ini yang membuat mayoritas emiten tuh kena distribusi. Jadi kompak. Ya, kalau cuman turun correction mungkin cuman beberapa sektor. Misalnya sektor yang sudah naik banyak itu dibanting. Oke. Tapi ini semua rata dan bantingnya pun barengan gitu. Teman-teman lihat ya di sesi 1 sudah terlihat. Ya, awal sesi 1 udah mulai terlihat. Nyampe sesi 2 lebih parah barengan. Guyur. Meskipun nanti tadi menjelang closing ada beberapa emiten yang sudah mulai coba balik. Ya, udah mulai ada coba balik, tapi rata-rata ARB, Anda bisa lihat di sini pada nggak kuat. Nah, kalau kita ambil contoh, misalnya ya, ini tiba-tiba MLPL ada YB yang jualan. Lalu MTech tiba-tiba ada BK, ada TP. Ya, lalu misalnya SCMA yang tadi ARB juga kan, yang gede-gede. Kalau kita lihat ada KZ. Kita tahu KZ ini yang jual BBRI waktu itu, lalu dia switching pindah ke Arto. Berarti ya mungkin aja KZ memang lebih suka emiten yang berbau digital teknologi, mereka switch BB. Lalu apalagi misalnya kayak Excel tadi ya, CS, BK, BB lagi. Nah jadi ada beberapa oknum yang bareng-bareng itu jual. Nah mungkin tujuannya untuk Bukalapak. Jadi menurut saya kejadian make sense-nya ini terjadi ya karena itu. Berarti sampai nanti tanggal kan dia punya book build sampai tanggal berapa ya? Tanggal 19. Ya. Ya kan? Lalu untuk penawaran perdananya kan tanggal 28 sampai 30. Lalu untuk allotment, untuk penentuan lu dapat berapa itu kan tanggal 3 Agustus. Ya kan listingnya kan baru tanggal 6. Jadi kalau seperti ini akan jadi dampak. Kalau benar ya, kalau ini benar ini akan jadi dampak negatif untuk market. Periodenya masih tanggal sampai 19. Jadi sampai nanti tanggal 19, orang-orang yang belum kebagian akan buru-buru. Ya siapa cepat dia dapat gitu kan. Siapa cepat dia dapat, mereka yang di portonya ada pegang saham. Mereka, udah gue jual dulu deh. Karena mereka pikirnya gini, Bukalapak nih overhype banget. Jadi nanti ketika sudah IPO ini bisa arah berkali-kali. Jangan arah mulu lagi. 10 hari, 15 hari. Bisa, karena overhype. Ya, kayak BMHS kan 5 hari tuh. Padahal ya BMHS biasa aja. Apalagi Bukalapak. Ya Bandar pun mungkin gak akan mau kasih murah. Gue udah dapat susah-susah pasti gue lock. Harganya biar naik. Nah makanya orang berbondong-bondong. Udahlah daripada gue trading begini. Dengan gue jor-joran masuk Bukalapak udah ketahuan. IPO hari pertama terbang. Profit. Nah ini dampak yang bisa menurut saya membuat emiten-emiten yang banyak dipegang institusi atau banda-banda besar ini bisa guyur. Makanya mayoritas masif itu kena jualan. Ya, jadi nggak tahu sih benar atau enggak, tapi menurut saya ini relevan dan kita harus antisipasi dengan baik gitu. Ya, kita harus selalu bisa memperhatikan faktor-faktor X di luar dari teknikal dan juga foreign. Nah, lalu saya sebagai investor gimana? Saya sebagai trader gimana? Trading ya trading, pakai teknikal gitu. Sama saya ngajarin ke member saya, kalau teknikalnya patah, out. Ya. Kalau teknikalnya patah, out. Tapi kalau memang ada emiten yang bandara masih nahan, artinya gini ya, tidak semua orang mau ikut IPO-nya Bukalapak. Big fund ya nggak semuanya. Karena apalagi ya, para pemegang reksadana, manajer reksadana itu, MI, ya, mereka tuh ada kriteria sesuai produk mereka. Gitu. Jadi kalau memang produk-produk mereka misalnya nih saham-saham yang khusus, saham-saham yang sering bagi dividen tinggi, dia punya reksadana, maka dia nggak mungkin jual saham untuk masuk Bukalapak. Nggak benar, itu bisa kena kasus. Jadi ada beberapa reksadana yang harusnya tidak ikut IPO-nya Bukalapak. Tapi mungkin ada big fund individu atau big fund yang nggak terikat sama sekali terkait jenis-jenis saham yang dikelola. Ya mungkin mereka akan pilih Bukalapak karena alternatif untuk naikin dia punya equity. Tapi nggak semua. Nah maka dari itu
akan ada emiten-emiten yang bisa membeli cepat ketika market respon panic selling seperti ini. Jadi outlook saya untuk besok ini masih bisa terjadi lanjut panic sell, terutama di emiten-emiten yang auto reject bawah itu pasti opening gap down gitu ya. Tapi ada beberapa emiten yang harusnya langsung naik rebound. Kenapa? Karena memang turunnya yang harusnya nggak turun gitu. Harusnya nggak turun, tapi dia turun. Karena tiba-tiba dijual sama salah satu bandar. Jadi tugas Anda nih, Anda pakai bandarmologi bisa ke track, cari. Nah, clue pertama cari. Nah, awalnya bandar utamanya siapa? Nah, cek. Ketika bandar utamanya nggak jualan, aman. Karena mau bagaimanapun bandar utama ialah orang yang pegang paling banyak. Nah, ketika orang yang pegang paling banyak sahamnya diturunin, ya dia pasti akan cari cara buat naikin lagi. Jadi ya ibaratnya dia sekalian ngusir para penumpang gelap deh. Tapi kalau memang emiten tersebut diguyur sama bandar utamanya, wah ini hati-hati. Gitu. Jadi Anda tinggal filter aja dari yang turun-turun ini, yang mana aja yang ternyata bandarnya akum. Atau ditahan bandar, ditampung bareng. Nah, itulah yang mungkin reboundnya cepet. Nanti tinggal cek teknikal. Oh, ternyata teknikalnya bagus banget. Entry aja. Ya. Sisanya ya sudah. Tentuin batas stop loss, cut loss ya cut loss. Jadi, kalau kita mau tunggu sampai bottom pun ya, takutnya kita mau tunggu antri ARB, tau-tau besok nggak ARB sudah rebound. Jadi, pure lihat teknikal aja. Teknikal oke, bandar oke, masuk aja. Cuman disiplin. Ya, trading kan trading gitu. Nggak ngaruh. Cuman alokasi dananya ada perhatiin aja. Ya, selagi teknikal bagus, why not? Ya, teknikal itu kan mencerminkan market price kan discount everything gitu. Jadi, harga saham ini kan mencerminkan apa yang sedang terjadi. Gitu. Jadi, kalau memang apa yang terjadinya bagus di saham ini, cepat lambat akan naik lagi teknikalnya. Simple gitu aja. Ya, cuman hati-hati, lihat konfirmasi bandarmologinya. Ini broker-broker utamanya ikut nambah muatan kan nih pas turun. Kalau enggak, atau malah jualan nih kan bahaya. Nah, gitu. Jadi, buat teman-teman yang nanya-nanya, request nih, cek aja broker Samria ini ada aktivitas jualan nggak. Kalau masih ada aktivitas jualan, potensi besok dia masih lanjut jualan. Tapi ya menurut saya, kalau banyak emiten yang dibanting ARB seperti ini sih, saya rasa jualannya sudah cukup. Jadi paling mungkin besok nih hari Rabu dia akan retest mungkin ya ke sekitar 6.000 ke bawah. Mungkin aja kalau amit-amit retest di sekitar 5950 ke bawah. Tapi mungkin habis itu technical rebound hari Kamis Jumatnya. Menurut saya sih gitu. Ya, karena pasti ada yang nampung lah. Apalagi emiten-emiten yang lagi bagus-bagus, tiba-tiba anjlok, ya mungkin kesempatan ditampung untuk digoreng lagi. Ya, jadi kayak gitu. Nah, mungkin sementara itu dulu ya teman-teman ya. Yang requestan mohon maaf nih. Ya, saya kebetulan masih ada urusan lagi. Jadi kurang lebih spesial untuk bahas outlook market. Ya, intinya mungkin fenomena yang saya bisa jelaskan per sekarang yang masuk akal begitu. Coba di kolom komentar apakah pernyataan saya ini masuk akal atau enggak. Kita bisa diskusi. Ya, karena kita bisa tukar pikiran itu lebih bagus gitu. Jadi atau mungkin teman-teman punya berita yang lebih wow, ternyata market bisa hancur nih gara-gara berita ini, teman-teman bisa share juga, nanti saya cross check. Ya siapa tahu mungkin malah argumen teman-teman yang benar. Oke, saya tutup. Ya, thank you banget nih teman-teman. Jangan lupa ditunggu ya di hari Sabtunya first webinar kita gratis ya teman-teman ya. Via Zoom bisa, kalau Zoom-nya penuh Anda bisa pindah ke YouTube channel kita. Jadi pastikan Anda subscribe, lalu nyalain notifikasi, karena ketika sudah live Anda bisa langsung join. Ya, siapin pertanyaan juga terkait mekanismenya. Ya, saya tutup. Thank you semua. Salam trader akademi, be silent, be patient, be cuan.